Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kembali lagi dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seram gadis terkencing di celana sampai pingsan di depan TV usai diganggu oleh penunggu rumah sewa. Memasuki rumah baru yang lama kosong tentu saja membuat khawatir. Ada kemungkinan kita bukan satu-satunya penghuni rumah itu. Itulah kisah yang dialami oleh seorang wanita dari Malaysia saat menyewa sebuah rumah di Sungai Petani, Kedah pada tahun 2004 silam. Wanita yang dikenal sebagai nama Yan mengaku mendapatkan gangguan makhluk halus di rumah sewanya. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekicrot. Semuanya dimulai ketika dia harus mencari rumah sewa karena rumah keluarganya sedang berkarat. Sementara menunggu rumah orang tuanya selesai direnovasi, Yan harus mencari rumah sewa selama 6 bulan. Yan dan sahabatnya, yaitu namanya Sue, pergi mencari rumah sewa di sekitar perumahan tempat tinggal mereka. Tiba-tiba Yan dan Sue melihat ada satu rumah biru yang sangat cantik dan tampak kosong. Rumah biru itu memiliki balkon yang luas dan beratap. Aku seperti jatuh cinta pada pandangan pertama dengan rumah biru itu, kata Yan. Yan pun kemudian memberitahu ibu dan ayahnya tentang rumah biru tersebut ketika pulang malam itu. Orang tuanya setuju dan menyewa rumah itu. Awalnya tampak cantik, tapi setelah pindah ternyata seminggu kemudian Yan dan keluarganya pindah ke rumah biru cantik tersebut. Namun begitu tiba-tiba di halaman rumah biru itu, Yan seperti merasakan ada sesuatu yang aneh tentang kawasan rumah tersebut. Saya melihat warna cat biru itu memudar. Saya melihat warna cat biru itu hampir pudar dan lumut-lumut kecil di dindingnya itu. Saya melihat warna cat rumah biru itu memudar dan ada lumut-lumut kecil di dindingnya itu. Kondisinya menciptakan suasana seram, ujar Yan. Yang tak lama kemudian, Yan dan keluarganya disapa oleh tetangganya yang akrab disapa dengan nama Ani. Wanita parubaya terlihat senang saat mengetahui ada tetangga baru. Tapi ketika aku duduk memperhatikan wajah makcik Ani sambil dia berbincang, aku merasakan bahwa dia menyimpan sebuah rahasia. Tapi apa itu? Itulah yang menjadi tanda tanya, bisik Yan dalam hati kecilnya. Yan menambahkan ceritanya, 2 minggu pertama dia tinggal di rumah tersebut. Semuanya baik-baik saja. Namun kejadian misteri mulai muncul tidak lama setelah itu. Semua awalnya baik-baik saja. Selama 2 minggu pertama, ibu dan ayahnya sibuk mengatur rumah karena baru saja pindah masuk. Pada suatu malam, Yan fokus belajar menghadapi ujian di sekolahnya. Matanya terasa berat namun tetap bertahan karena ingin mendapatkan hasil yang gemilang.
Di dekat meja di dekat meja belajarnya Yan terdapat cermin yang dapat melihat seluruh ruangan termasuk dari arah pintu. Yang tiba-tiba ayahnya muncul dengan wajah serius berdiri di dekat pintu. Mata Yan yang tadinya lelah dan berat langsung terjaga. Yan pun berpura-pura belajar dengan semangat agar tidak diomeli oleh ayahnya. Namun saat dia menoleh ke belakang dan ingin berbicara kepada ayahnya, tiba-tiba ayahnya hilang, entah pergi kemana. Yan mencoba menenangkan hatinya yang mungkin sedang dipenuhi banyak pikiran. Yan tiba-tiba merasa perlu ingin buang air kecil dan buru-buru pergi kamar mandi, keluar kamarnya. Saat ke kamar mandi, aku melihat ayah di ruangan tamu sedang menonton televisi. Tapi siarannya habis karena sudah tengah malam. Mata ayah lurus saja ke layar televisi. Yan ingin membangunkan ayahnya yang mungkin sudah tertidur. Tapi badan ayahnya tampak kaku dan matanya menatap terus ke arah televisi. Yan yang tak tahan buang air kecil mengurungkan niatnya dan melanjutkan langkahnya ke kamar mandi. Ketika hampir sampai, aku lihat ibu yang juga ingin ke kamar mandi. Aku minta duluan karena sudah tidak tahan. Sementara itu aku meminta ibu untuk membangunkan ayah dan mengajaknya tidur di dalam kamar. Baru bilang begitu, wajah ibu berkerut. Ibu bilang, ayah sudah tidur mendengkur sejak tadi di kamar. Darahku langsung berkesiap mendengar penjelasan ibu. Lantas, yang aku lihat di depan televisi itu siapa? Kata Yan. Setelah dari kamar mandi, Yan segera kembali ke ruang ayah menonton televisi itu. Betapa terkejutnya dia dengan apa yang dia temukan. Ruangan kosong, televisi juga dalam keadaan ruangan mati intimu. Ruangan kosong, ruangan pun kosong. Ruangan kosong, televisi juga dalam kondisi mati. Begitu juga dengan kipas angin di sebelahnya. Yan merasakan apa yang dilihatnya saat berjalan ke kamar mandi tadi itu nyata. Bukanlah mimpi, tapi kenapa ruangan itu sekarang sepi? Merasa penasaran, Yan mencoba menyentuh televisi dan ternyata masih hangat. Artinya televisi itu baru saja dimatikan. Itu membenarkan apa yang saya rasakan. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Pikiranku sibuk memproses skenario yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada suara serak seorang pria yang menyerang kupingku. Mataku langsung menjadi gelap, jantungku seolah-olah berhenti. Aku kehilangan kesadaran. Kata Yan mengingatkan kembali kejadian menyeramkan yang dialami puluhan tahun silam itu. Yan mengatakan bahwa ketika dia sadar keesokan paginya, tubuhnya merasa panas dan lemah. Dia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Ketika bangun, Yan merasa berat dan pusing. Ibunya yang berada di sampingnya tepat sambil tidur membasuhi tubuhnya dengan air. Aku pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ibu pun menjelaskan bahwa suatu malam dia menemukanku pingsan di ruang tamu. Celanaku basah karena kencing. Baru saat itu aku ingat apa yang terjadi dan langsung seketika butuh waktu seminggu bagian untuk pulih dari demam. Setelah perbaikan, Yan menumpang di rumah Sue sambil menunggu rekonstruksi rumah selesai. Pada hari terakhirku meninggalkan rumah sewa itu, aku melihat tetangga sebelah, yaitu Mak Ci Ani, tersenyum aneh padaku. Pada saat itu, ada sesuatu yang dirahasiakan, pungkas Yan. Cukup sekian video kali ini ya, jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Udara ya. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan juga
Demikian video kali ini ya, jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.